yang tadi. Oke. Sebagai Yang mana yang tuh? Materi kita apa yang tadi Ibu kasihkan yang tadi ya, Bu ya? Iya. Ya. Yang Ada tadi yang ya? Ibu kasihkan? Nah, gimana kita mulai dulu ya, karena Oke. sudah di-record sama Oke. Pak Mas, biar kita langsung live aja. Rina aktifkan, Pak Harmoko tolong aktifkan ini videonya. Saya sebagai pembukanya dulu, nanti biar yang memaparkan pertamanya dari Bu Rosa. Oke ya, saya buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di kelompok 1 ini kita akan melakukan simulasi ya, tentang materi-materi yang sudah pernah disampaikan. Sebelum kita memasuki materi stimulasi materi ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Bu Rina, mohon bantuannya untuk ada Pak Harmoko ya. Nah, Pak Harmoko aja sebagai Bapak di sini. Nah, bisa minta bantu Bapak untuk pimpin doanya Pak, karena di sini kan ibu-ibu semua. Terima kasih Pak. Baik, sebelum kita mengawali kegiatan diskusi atau apa namanya ini, Stimulasi Pak, stimulasi kegiatan ya. Marilah kita sama-sama berdoa menurut agama masing-masing. Mudah-mudahan pada kegiatan ini. Suaranya kecil Pak, mohon maaf Pak. Halo? Ya Pak, suaranya bisa dibesarkan sedikit Pak. Halo? Ya Pak. Ya sudah Pak. Suara Pak. Yuk. Baik, untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan lancar, yaitu kaitannya dengan kegiatan simulasi dan juga nanti diisi juga dengan diskusi. Semoga diberikan kelancaran. Bagi yang beragama Islam, marilah kita mulai kegiatan kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita laksanakan pada kesempatan ini mendapatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menambah ilmu dan wawasan kita dalam menjalankan aktivitas dan tugas tanggung jawab kita untuk pendidikan yang lebih baik. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak sudah dipimpin. Oke lah, kita langsung saja masuk ke pembelajaran seperti yang pernah kita kerjakan sebelumnya. Untuk tahap pertama ini saya serahkan sebagai instruktur utama kita, yaitu Bu Hopsa, untuk memaparkan materi kita pada simulasi kegiatan hari ini. Bukan Bu Hopsa. Oke, itu Pak, itu judulnya pencapaian pelajaran ya? Pencapaian pelajaran. Yang lain? Kita sepakat di sini apa tujuan pelajaran kita? Prinsip pengembangan kurikulum tadi. Prinsip pengembangan Kesatuan Pendidikan. Silakan Bu Hopsa. Ya, taruh dulu. Saya sebagai notulennya aja, jadi biar bisa ada gambaran materi. Nanti saya akan PowerPoint-kan sebagai tambahan untuk di YouTube kita nanti. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pencapaian prinsip pembelajaran, kita tahu adanya tentang tujuan utama dalam CP, yaitu merupakan suatu ungkapan tujuan pendidikan yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan, yang kita ketahui, dipahami, dan didapat dikerjakan oleh peserta didik. Kondisi sekarang ini yang namanya
CP atau ungkapan melalui online, peserta didik itu kurang memahami dan pada akhirnya program atau urutan pembelajaran kita kurang memastikan apakah itu bisa tuntas atau tidak tuntas. Terus untuk pencapaian pembelajaran ini, konsep pembelajaran kita itu dikembangkan dalam berbagai cara, termasuklah memakai teknologi ataupun kita secara langsung dalam pembelajaran. Prinsip capaian pembelajaran kita itu terukur dan spesifiknya serta fleksibelnya sesuai dengan proses atau tahap pembelajaran siswa. Capaian pembelajaran siswa itu ada konsepnya, yaitu yang sangat sederhana, yaitu yang pertama itu sebelum memahaminya, konsepnya diingatlah dengan baik. Terus kita harusnya pahami sebelum kita menerapkannya. Terus analisislah dulu proses sebelum kita mengevaluasinya. Untuk aspek-aspek yang kita dalam proses pembelajaran itu penerapannya melalui prinsip terukur spesifik suatu pembelajaran. Jadi yang kita harus tahu itu pemahaman dan pengetahuannya serta praktisnya, terus untuk keterampilan generik. Untuk fleksibel itu sesuai dengan prinsip fleksibel ya, itu sesuai dengan proses atau tahapan belajar siswa. Seringkali siswa belajar dirasakan sebagai sebuah perlombaan, bukan proses. Kurikulum disusun sedemikian rupa sehingga siswa bisa menjelajahi dengan berbagai materi yang hasil akhirnya berorientasi pada sekedar tahu dan bukan pemahaman atau penguasaan. Sedangkan siswa memerlukan waktu yang tahap untuk mengupas konsep atau pencapaian pembelajaran. Perubahan dalam pendekatan pembelajaran itu di kelas, baik di kelas maupun dari fokus pada guru menjadi fokus kepada siswa. Itulah penyampaian materi yang sesingkat tapi padat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Opsa atas pemaparan dari capaian pembelajarannya ya. Mungkin ada yang mau menambahkan? Atau mau bantu untuk memaparkan lebih jelas lagi tentang capaian pembelajaran kita? Yang saya tangkap tadi itu Bu Rina? Buka dulu speakernya, Bu. Sorry, lupa. Ya, baiklah, saya akan menambahkan sedikit, Bu Rahmi, tentang tujuan dan prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan, yang mana kita ketahui tujuan dan prinsipnya ini sangat diperlukan sekali dalam pendidikan. Terutama kurikulum itu kan merupakan suatu perangkat rencana pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan serta cara yang digunakan sebagai. Contohnya kalau kita bikin RPP itu kan paling tidaknya kita ada silabus, ada Permendikbud yang harus menjadi pedoman khususnya ya. Sudah itu tujuannya itu kalau di sini paling tidak kita bisa memperbaiki, mengevaluasi kurikulum yang sudah dibuat dan akan dibuat. Kita bisa melihat ada segi kekurangan, ada kelebihannya. Dan prinsip
Dan tujuan pengembangan ini titik beratnya itu terfokuskan peserta didik, yang mana peserta didik itu yang akan terlibat langsung bagi kurikulum yang akan berlangsung. Hanya itu tambahannya, Bu. Boleh saya menambahi? Silakan Bu Ustaz. Selain kontekstual, itu adanya esensial. Esensial itu semua unsur informasi, baik itu penting atau utama yang dibutuhkan oleh kurikulum satuan pendidikan yang kita peroleh, baik itu pembahasan lugas atau mudah dipahami atau mengulang naskah atau kutipan. Dalam CP itu kan ada struktur kita kan, dalam dokumen kurikulum profesional sekolah. Itulah yang saya tambahin untuk permasalahan ini. Ini bukan apa ya Bu ya, kayak kita bertukar pikiran aja Bu ya. Kan tadi kan Bu Hafsah membahas tentang capaian pembelajaran dan Bu Rina tadi itu Maaf, menambahkan suaranya di mana ya? Ada Bu Rina. Oke, siap. Oke, sip. Diulang lagi Bu ya. Tadi kan Bu Hafsah membahas tentang capaian pembelajaran ya Bu. Di mana ditambahkan bagaimana pencapaian pembelajaran itu berkaitan dengan tujuan dan pengembangan kurikulum yang disampaikan oleh Bu Tina. Seperti itu kan Bu Rahmi? Saya menemukan sesuatu yang unik seperti ya, apakah kan di dalam prinsip pengembangan kurikulum itu ada aspek kan, ada berpusat pada suaranya tidak terlalu jelas ya, ada suara palu pindah. Ribut kah Bu? Iya Bu, kedengaran agak Gak apa-apa, mic-nya itu suara yang deketin. masuk Bu. Iya, Oh, gak iya. apa-apa. Yang Dalam- penting dalam mic-nya berarti- deket. Yang penting dalam dekat berarti- mic-nya tenang. Oke, jadi pindah lokasi bentar Bu ya. Pindah lokasi. Memang di sini kami sedang mengepak lembar jawaban Bu, karena kami pasnya ini luring. Jadi kami sedang mengepak tuh. Jadi saya coba pindah sebentar Bu ya. Bukunya sebentar. Saya pindah sebentar. Saya pindah ruang sebentar. Luar biasa perjuangannya. Udah Bu hadir. Dah. Sip. Ya, sepi ini. Oke. Ulang lagi Bu ya. Bisa diulang mungkin Bu ya. Ya tadi kan Bu Hafsah membahas tentang capaian pembelajaran di mana berkaitan dengan tujuan dan prinsip pengembangan kurikulum ya yang disampaikan Bu Rina juga. Ya. Itu kan Bu Rahmi. Nah, berarti itu menemukan sesuatu yang apa ya? Masih jadi pertanyaan sih Bu. Di mana di prinsip pengembangan kurikulum itu kan ada 5 aspek kan Bu. Yang pertama ada berpusat pada peserta didik. Yang kedua ada kontekstual. Ngos-ngosan Bu. 3 ada esensial. Yang keempat ada akuntabel. Yang kelima ada melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Nah di poin 1 itu kan ada berpusat pada peserta didik Bu. Apakah pengembangan kurikulum itu berpusat pada peserta didik itu juga harus melihat karakteristik peserta didik juga? Dan apakah karakteristik peserta didik itu juga berpengaruh terhadap capaian pembelajaran? Cukup sekian pertanyaan dari Berti. Mungkin bisa kita bahas bersama. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya Bu Berti. Sebelumnya ada yang mau menjawab dulu
dari pertanyaan Bu Berti tadi bertanya tentang apakah peserta didiknya itu harus memiliki karakteristik. Ya, Bu ya. Ya, apakah prinsip pengembangan kurikulum itu kan harus ada berpusat pada peserta didik kan Bu di poin satunya di 5 aspek itu. Nah, apakah harus melihat karakteristik peserta didik juga? Apakah karakter peserta didik itu berpengaruh terhadap capaian pembelajaran? Ya, seperti itu. Nanti saya, baik, oke, saya tambahin. Ya, terpengaruh itu. Sebabnya yang peserta didik itu adalah objek atau subjek ya? Kalau peserta didik itu objek atau subjek? Lupa saya. Subjek ya Bu, kok di Subjek. Nah, ya, Subjek, Bu. Nah, Subjek. kita sebagai objek harus punya penilaian atau karakter dalam siswa itu tahu. Siswa itu yang satu bagaimana, yang dua bagaimana, yang ketiga bagaimana. Karena di satu kelas itu banyak perbedaannya. Perbedaan gimana? Daya tangkapnya, pola pikirnya, pola belajarnya, itu berbeda-beda. Ada yang lebih santai, ada yang lebih serius, ada yang lebih main-main, kayak gitu. Masih fokusnya kalau di SMP itu masihnya terbawa oleh situasi waktu dia di SD, mungkin kayak gitu. Belum waktunya ke umurnya belum memikirkan untuk gimana kayak gitu, kayak SMA ya gitu. Itulah penambahannya atau jawabannya. Ada yang lain mau menambahin? Mungkin saya menambahkan, Bu. Jadi karakter peserta didik ini sebenarnya merupakan hal yang sangat krusial ya, karena kaitannya dengan sejauh mana nanti keberhasilan proses pembelajaran itu kita harapkan. Jadi kalau tadi Ibu ada yang mengatakan sebagai objek tadi ya, peserta didik adalah sebagai objek. Kalau menurut pandangan saya, peserta didik itu mestinya lebih sebagai subjek, Bu. Dia mestinya sebagai pelaku dari proses pembelajaran itu sendiri. Jadi artinya diharapkan peserta didik itu lebih aktif. Dia sebagai subjek. Kalau menurut saya kurang tahu juga, karena pemahaman saya seperti itu. Jadi peserta didik begitu datang ke sekolah itu membawa karakter masing-masing. Jadi karakter itu terbawa dari mana? Dari lingkungan keluarganya, itu yang paling pertama. Bagaimana dia dididik, dibesarkan di lingkungan keluarga, seperti apa pendidikannya di sana, maka akan menjelma menjadi sosok seorang pribadi anak yang akan dibawa ke lingkungan sekolah. Nah, ketika nanti berada di sekolah, tentunya harus ada penyesuaian dengan teman-temannya yang lain, karena berbeda karakter tadi. Jadi pembentukan awal itu berasal dari lingkungan keluarga dulu. Mungkin kalau di dalam keluarganya itu religius, lingkungan keluarga yang dekat dengan nilai-nilai agama, saya yakin kepribadiannya juga akan terbawa dimanapun dia berada, termasuk ketika dia datang ke sekolah. Nah, ini juga termasuk bagian dari upaya untuk menyatukan perbedaan-perbedaan yang berasal dari peserta didik. Nah, guru kita sebagai pendidik harus bisa mengenali itu satu persatu, Bu. Jadi bisa saja si A dengan si B ini walaupun sama-sama beragama Islam misalnya, akan tetapi bentukan di keluarganya beda-beda, Bu. Ada yang memang karakternya dibentuk itu berdasarkan nilai religi yang benar-benar alami, ada yang benar-benar ketat di dalam keluarganya. Tentunya akan menghasilkan pribadi yang berbeda. Nah, ini tentu kita harus melakukan penyesuaian di sana. Kemudian kita juga harus mempelajari satu persatu karakter lain, bukan hanya soal religi, misalnya tentang karakter budayanya, sukunya, kemudian latar belakang adat istiadatnya dan kebiasaannya.
tentunya berbeda suku akan berbeda adat istiadat, berbeda kebiasaannya. Kalau seperti di tempat kami ini kan, kami ini daerah transmigrasi yang juga termasuk heterogen, masyarakatnya terdiri dari berbagai suku. Tentunya ketika berada di sekolah, itu siswa bermacam-macam itu Bu, budayanya, bahasanya juga bermacam-macam, sehingga kebiasaan yang dilakukan di lingkungannya, di sekitar rumahnya itu kadang-kadang terbawa Bu di sekolah. Nah ini tentu kita harus bijaksana untuk bagaimana mengatasi hal-hal yang mungkin kurang sinkron di antara mereka. Jadi kita ibaratnya harus bisa menjadi penengah yang baik, penengah yang bisa memahami duduk perkara dari si anak tersebut. Barangkali itu menurut pendapat saya, silakan Bapak Ibu nanti menambahkan. Itu menurut pendapat saya ya Bapak Ibu, mohon maaf mungkin kalau kurang Saya menambahi tentang Pak Harmoko tadi Bu ya, itu duduk perkara. Itu duduk perkara itu kita harus pendekatan pada siswa. Apakah siswa itu merasa malas belajar? Apakah siswa itu lebih dekatnya bagaimana cara pembelajaran? Makanya kita harus duduk perkaranya, kita harus dekati. Biarpun waktu di kelas, misal dalam kelas dalam kita misalnya ya kita lihat dalam posisi dia duduk gimana, kita dekati dengan cara kita lihat apa yang dilakukannya, apa yang dikerjakannya, apakah dia mengikuti pembelajaran itu apa tidak. Ya betul Bu. Terus saja Pak penambahan Siap, dari terima kasih Bapak Harmoko dan Bu Rosa atas saran, kritik, dan pemasukannya. Terima kasih. Kurang lebih sama ya Bapak Ibu, pendapat kita tuh sama. Subjek dari capaian pembelajaran kita itu adalah siswa ya, serta didik, subjek utamanya. Sehingga bagaimana penjabarannya masing-masing karakter itu kan memang berbeda-beda, jadi memang harus kita melihat karakter itu berbeda-beda juga, bagaimana cara penilaian kita, bagaimana cara kita mengatasi anak yang memiliki berbeda macam-macam karakter ya Pak Harmoko ya, begitu kurang lebih sama lah ya. Mungkin bisa ini ya Bu Berti, bisa dipahami ya maksud dari pendapat semua ini, sudah puas ya jawaban kami ini. Iya Bu, siap. Karena maaf ya Bapak Ibu. Boleh nggak Bu? Silakan Kak. Jadi begini Bu, ini saya mendapati kasus anak di mana anak itu minat belajarnya kurang. Jadi tidak seperti anak-anak yang lain. Jadi anak itu ketika diberikan motivasi itu sepertinya ya hanya lewat-lewat begitu saja, lewat telinga, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Artinya ketika diberi motivasi untuk belajar, diberi tugas, diberi latihan dan sebagainya itu sangat kurang lah responnya. Kemudian sudah begitu lama tugas-tugasnya tidak dikerjakan, kemudian latihan-latihan juga tidak dikerjakan. Ketika ditanya, ini kamu kalau seperti ini terus, bagaimana kelanjutan? Kamu niat belajar sekolah ini, kasihan orang tuamu, sudah membiayai, sudah membelikan kendaraan untuk pergi ke sekolah dan sebagainya, tetapi minat belajarnya sangat kurang. Nah ini ketika saya tanya, Pak, bentar dulu, saya putuskan dulu Pak, saya putuskan dulu. Ya. Bapak dalam membicarakan sama siswa itu melalui telepon apa berkomunikasi tatap muka maksudnya. Oh, komunikasi tatap muka Bu, langsung ya, langsung itu Bu. Jadi saya panggil anak itu karena banyak sekali tugas-tugas yang tidak diselesaikan, maka saya langsung itu Bu. Jadi saya memberikan nasihat secara individual gitu, secara mandiri di suatu ruangan supaya dia lebih tenang gitu Bu. Nah ternyata jawabannya sampai seandainya saya nggak dinaikkan atau tidak diluluskan ya tidak jadi mengapa. Nah ini kadang saya bingung ya kalau menemui kasus seperti ini. Bagaimana menurut
pendapat Ibu semua bagaimana caranya mengatasi karakter siswa yang seperti ini. Terima kasih. Baiklah, Pak. Boleh saya menanggapinya, Pak? Silakan Oke, Bu Rina, lanjut. Ya, saya pernah mengalami kasus seperti Pak Harmoko ini terjadi pada anak didik saya, Pak. Ya, walaupun daring, walaupun tatap muka, karakter anaknya itu ya seperti diubah. Jadi saya ini sebagai wali kelasnya mendekati secara langsung, Pak, dengan anak tersebut, memberikan nasihat terus-menerus, Pak. Saya ini kalau memberikan nasihatnya tidak secara nggak stop, Pak, langsung pendekatan secara terus-menerus itu, Pak. Saya tanya apa masalahnya, kenapa tidak dikerjakan. Sudah itu saya mendatangi ke rumah orang tuanya, home visit berapa kali, sampai sudah ada 5 kali, Pak. Alhamdulillah anak itu ada perubahan karena dia itu sebenarnya anak itu aslinya, Pak, dia itu pintar, Pak. Cuman yang karena karakternya pemalas itu, sifatnya malas untuk mengerjakan sesuatu, jadi dia terhambat karena dalam lingkungan rumahnya itu orang tuanya itu kurang peduli dengan keadaan anak itu, jadi kurang perhatian. Jadi saya sebagai gurunya mendekati secara lebih intensif lagi, Pak, terus menerus setiap hari sampai tak bosan-bosan saya itu menanyakan secara khusus, saya itu mendekatinya apa masalahnya. Akhirnya anak itu sedikit demi sedikit ada perubahan. Kalau misalnya tidak ada perubahan sebelum ini, prosesnya ini, saya mengajak guru BK memberikan masukan kepada anak itu. Alhamdulillah ada hasil selama ini. Karena kurangnya perhatian dari orang tua, anak itu tidak terperhatikan. Jadi kita sebagai guru memberikan perhatian lebih khusus seperti itu, Pak. Ya, benar-benar gitu. Itu menurut pendapat Bu Rina ya, berarti melakukan pendekatan secara signifikan lah, detail ke anaknya, dan jika masih kurang mampu lagi dengan guru BK, dengan guru BK. Tadi ya, Bu Anjali, Bu Berti juga ingin berpendapat, silakan Bu Berti. Ingin menambahkan saja, Pak, kalau saya pernah juga dapat kasus seperti Pak Harmoko nih, Pak. Anaknya itu di bidang pengetahuannya itu atau kayak keseharian akademiknya, akademiknya itu memang kurang, Bu. Tetapi karena saya ini sebagai guru seni budaya, Bu, ketika saya melakukan tugas praktek kepada mereka, ternyata si anak ini yang tadinya malas belajar, kalau tentang teori itu beliau itu memang agak kurang berminat, Pak. Tetapi ketika praktek, ternyata bakat anaknya itu di situ. Misalnya saya memberikan materi tentang seni musik, atau kayak hari ini kita belajar tentang gitar gitu, Pak. Nah, ketika ada praktek tentang gitar, terus saya menyuruh anaknya ke depan untuk bermain gitar, ternyata bakatnya di situ, minatnya di situ, kesukaannya di situ. Nah, dari situlah saya mulai, oh ternyata anak ini pendekatannya melalui apa yang dia suka gitu, Pak. Nah, mulai situ baru kalau kamu kepingin mengetahui lebih kayak gitar itu lebih mahir lagi, nah kamu harus belajar tentang gitar gitu. Makanya ketika Ibu menjelaskan tentang materi ini, kamu harus mendengarkan seperti itu. Malah jadi ketika seperti itu, Pak, anaknya malah gimana ya? Malah merespon kita gitu, Pak. Kalau saya sih, Pak, saya pernah dapat kasus seperti itu gitu. Saya punya anak. Tapi begini ya, Bapak Ibu, kalau menemukan kasus seperti itu tuh kan memang kesenangan anak beda-beda, jadi dia suka gitar. Jadi kalau kita turuti semacam, saya tidak bingung juga, karena di dalam aturan sistem pendidikan kita itu yang dinilai itu adalah angka-angka. Ketika si anak itu tidak bisa mendapatkan nilai yang cukup untuk KKM-nya,
itu bagaimana Bapak Ibu? Sedangkan pada materi-materinya itu kan banyak, Kak. Bukan hanya tentang hobi dan bakat saja. Itu bingung juga saya di situ kalau seandainya harus dituangkan dalam bentuk nilai. Ini kan Pendekatannya ada teori tentang ilmu pengetahuan juga, Bapak Ibu. iya, nah pendekatannya melalui itu, Pak. Dari kalau saya kemarin itu dapat satu kasus anak seperti itu, Pak. Jadi pendekatannya itu melalui apa yang dia suka. Jadi ketika kita mendukung apa yang dia suka, jadi ketika kita masuk ke materi, beliau pun mulai merespon kita, Pak, merespek istilahnya gitu. Pelajaran yang kita berikan sehingga nilai-nilai hariannya, tugasnya pun beliau kerjakan gitu. Tapi diimbangi dengan bakat anaknya sendiri sih gitu, Pak. Kalau saya sih kemarin dapat kasus seperti itu, Pak. Ketika saya merespon bakatnya, dia juga merespon tentang pelajaran saya gitu, Pak. Jadi sehingga pelajaran yang tadinya beliau malas, beliau jadi kerjakan, ini tugas Bu Berti harus dikerjakan gitu, harus kerjakan gitu. Alhamdulillah sih dari yang tadi tidak ada nilai sama sekali, Pak. Alhamdulillah nilainya itu, alhamdulillah akhir semester itu beliau lengkap gitu. Kalau Hasilnya saya, Pak, memuaskan. Iya, hasilnya memuaskan. Akhirnya anaknya tuh belajar gitu, mau mengerjakan soal, mau belajar. Gitu. Seperti itu sih kalau saya, Bu, kasus saya. Terima kasih. Jadi intinya itu, jadi intinya siswa itu perhatian. Bu, Ya, Bu Hafsah. Hafsah, apa Bu? Mau menambahkan karena waktu kita sisa sedikit Ya, lagi ya, karena mau sholat. Jadi siswa itu siswa yang diperhatikan itu ternyata kita harus lebih kontrol lagi, lebih ngasih kabar melalui WA, apa kabar. Mungkin ada perubahannya kayak gitu, mungkin untuk yang seterusnya, karena siswa yang seperti itu dia memang perlunya sama guru itu minta diperhatikan, karena perhatian dari orang tua itu mungkin tidak terlalu perhati seperti ibu, jadi dia menuruti apa yang ibu omong, yang ibu gurunya omong, apa yang dikasih nasihat pasti terimanya kayak gitu. Iya Bu, benar. Oke lah Bapak Ibu sekalian ya, karena waktunya ini kan sisa sedikit lagi ya untuk persiapan Bapak Harmoko dan Pak Dimas sholat Jumat. Menurut saya, jadi saya simpulkan sebenarnya jawaban Bapak Ibu ini semuanya sudah benar ya. Ada yang pendekatan, yang itu juga sudah kita lakukan sebenarnya ya kan, pendekatan melalui anaknya secara pribadi, kemudian jika tidak mampu tadi dilakukan dengan guru BK ataupun gitu. Tapi jangan lupa kita melupakan satu, Bapak Ibu. Meskipun kita sudah dekat dengan anak tersebut ya, anak itu sudah merasa nyaman dan sudah mengerjakan tugas kita juga harus melihat latar belakangnya, feedback ke belakang dulu. Anak ini tidak mau mengerjakan, kenapa? Apakah dia mengalami broken home? Apakah dia itu memang di rumah fasilitasnya tidak memadai, ataupun di rumah dia itu malas karena mungkin sudah banyak kerjaan orang tuanya yang terbantukan, bisa jadi berjualan sehingga dia malas belajar, atau bisa jadi tadi karena orang tuanya sibuk sendiri masing-masing, ataupun karena orang tuanya berantem terus jadi dia malas auto-auto. Itu juga kita harus lihat latar belakangnya ya Bapak Ibu sekalian, baru kita meninjau anaknya. Nah, anaknya tadi kita harus melakukan pendekatan dengan secara pribadi, inisiatif kata Bu Rina tadi ya, ditanya, kenapa nak kamu tidak mengerjakan tugasnya, ada apa, apakah ada masalah, kemudian apakah ada kendala, apakah dari gadgetnya, HP-nya, ataupun bukunya kah, buku paketnya tidak ada kah, atau apa, kita melakukan pendekatan secara pribadi. Nah, jika tidak mampu, anaknya masih kurang menghargai kita, kurang sopan atau apa, mungkin bisa dibantu dengan lebih dipertegas dengan guru BK ataupun bagaimana. Tapi yang biasanya dengan secara pribadi, tatap muka langsung secara hati ke hati lah ya. Itu biasanya lebih ampuh lah ya kalau untuk mengatasi anak yang agak sedikit bandel lah istilahnya. Begitu ya, mungkin yang Pak Harmoko dapat membantu jawaban kita semua. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Sangat berguna bagi pengalaman proses. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini biasanya
jam 11.04 lebih ya. Mungkin ada tutup dulu ini. Iya, Bu. Rahmi, boleh saya bertanya, Bu? Tadi ada yang dijelaskan Bu Hofsah tadi. Ini maksud, bagaimana Bu cara kita mengukur prinsip dalam pengembangan operasional, bagaimana cara kita mengukur prinsip dalam pengembangan kurikulum operasional sekolah, baik itu melalui anak didik maupun gurunya. Nah, baiklah. Sebelum saya menjawab, mungkin ada Bapak Ibu yang mau menjawab. Halo? Jelas pertanyaannya, Bu, sedap-sedap. Ulang lagi ya, Pak. Ya, Bu. Bagaimana cara kita mengukur prinsip dalam pengembangan kurikulum operasional sekolah, baik itu dalam mengukur peserta didiknya dan juga gurunya dalam kurikulum operasional sekolah, Pak. Mungkin kalau menurut pendapat saya, Bu, Ya, Pak. izin jawab pertanyaan dari Bu Rina. Jadi, kalau menurut pendapat saya itu operasional itu dilakukan dengan mengukur kemampuan sekolah masing-masing. Harus dilihat dari sisi potensi apa yang ada pada sekolah itu. Jadi yang pertama adalah potensi SDM, sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu meliputi dari pendidiknya, juga penunjangnya termasuk operator dan juga tata usaha, itu juga pengaruh, Bu, dalam proses untuk profil sekolah itu. Jadi kalau keadaan sekolah itu memungkinkan, maka akan disesuaikan dengan program yang akan dilaksanakan. Dan dari segi siswa juga harus ada kerjasama dengan orang tua atau komite untuk sama-sama menyatukan visi dalam kegiatan operasional yang akan dilakukan menyesuaikan dengan program yang ingin dicapai. Saya kira demikian. Terima kasih. Terima kasih Pak Harmoko atas masukannya tadi. Gimana Bu Rahmi? Itu Ibu Neni sudah WA loh. Bu, mikrofon dibuka, Bu Rahmi. Apa sudah cukup jawaban dari Pak Harmoko, Bu Rina? Atau masih ada yang mau menambahkan lagi? Kalau saya cukup. Teman-teman kalau ada yang mau menambahkan, ya. Kalau bagi saya, terima kasih Pak Harmoko atas penjelasan tadi. Sudah cukup bagi saya. Ya, saya hanya menambahkan sedikit saja. Jadi yang namanya kita mengukur prinsip pengembangan sekolah itu, baik itu peserta didik maupun gurunya, yang pertama sekali itu yang harus sebagai objeknya itu tempatnya dulu, ya. Ibaratnya di sekolahnya itu, SDA-nya dulu, bagaimana kita lihat apa itu memadai, apakah itu bisa dapat mengembangkan prinsip pengembangan kurikulum di sana. Jika sudah memadai fasilitas maupun sarananya, maka kita akan tolak ukurnya dilihat dari SDM-nya di sana, ya. Bagaimana kedisiplinan orang-orang di sana. Jadi kita dapat melihat peserta didiknya juga, ya, dan dapat dilihat dari guru-gurunya juga berdisiplin, kemudian juga bagaimana mengatur struktur organisasi sekolahnya, bagaimana dia mengatur siswa-siswanya, siswa peserta didiknya, ya. Itu menurut pendapat saya. Ada yang lain? Udah Bu, cukup. Sudah cukup ya? Cukup Bu ya. Kami ini kurang lebihnya mungkin ya segitulah sepengetahuan kami, dan semoga memuaskan dari jawaban dari kami ya Bu ya. Iya, terima kasih banyak Bu Rahmi dan Pak Harmoko atas masukannya. Terima kasih juga Bapak Ibu semuanya atas simulasi dari kegiatan kita pada hari ini. Untuk mempersingkat waktu, kita akan tutup untuk menghadap
sholat Jumat ya Pak ya. Nah, silakan Pak Harmoko tutup dengan doa penutup acara ini. Baik, alhamdulillah kita sudah melakukan diskusi dan juga fasilitator ya Bu. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada hari ini memberikan manfaat, tambahan bekal bagi kita untuk anak didik kita nanti agar lebih baik dalam proses ini. Amin. Ya Rabbal alamin. Kita sama-sama tutup Alhamdulillah. dengan membaca semoga kita dilindungi dalam tugas, kemudian Bapak Ibu semua sehat, semua dalam keadaan sehat. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Harmoko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Harmoko dan Bapak Ibu sekalian atas kegiatan kita pada hari ini. Semoga apa yang tadi didoakan oleh Pak Harmoko dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin Oke, ya Bapak Ibu Rabbal sekalian. alamin. Pak Dimas? Halo Pak Dimas? Kelompok 1 udah selesai ya Bu? Nah, sudah Pak, sudah selesai tuh, Ya Pak. sudah, saya stop record. Bu Rahmi, sebelum kita tutup, kita tidak ada yel-yelnya dulu Pak Bu Rahmi. Iya Bu. Biar semangat Bu Rahmi. Semangat. Ayo Ya, Bu Biar Kak, Bapak Ibu semua tolong Ayo Bu Opsa. Semangatnya mana? biar ada ya minta yel-yel terakhirnya dari Bu Rina, kemudian kita buka semua videonya untuk foto terakhir kita ya, di record terakhir untuk di YouTube. Oke, baiklah semuanya. Apabila saya bilang seni rupa, seni budaya dan prakarya maju, merdeka belajar, Bapak Ibu jawab yes, yes, yes. Oke? Oke Bu. Siap ya. Bu Berti silakan diaktifkan videonya dan Bu Rina. Ya, oke. Seni rupa dan prakarya merdeka belajar. Yes, yes, yes. Terima kasih, tetap semangat Bapak Ibu sekalian semuanya. Semangat. Ilmunya bermanfaat untuk semuanya yang peserta didik kita dan masa depan bangsa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.